Kalau lu terdampar di sebuah pulau yang terpencil dan lu hanya bisa menyelamatkan 3 buku. Ini kalau spontan ya, pakai UU. Ya elah, 80-an banget lu. Hah, lu ngacel dibalain komeng lu langsung. Oke, kita ini aja ya, spontan. Tahan, lagi gue tonjok lu. Nama bukunya tuh Kakawin Sutasoma, Karya? karya Emputan Tular. Itu ya, Emputan Tular tuh umurnya cuma selisih setahun sama Toto tuh. Kacau banget lu bener. Aduh, bentar, aku mau ketawa dulu. Oh iya, perlu sih, lu terdampar di pulau tuh lu perlu happy sih soalnya biar nggak stres. Iya. Mungkin satu-satunya stres adalah ketika lu ngelihat dari kejauhan ada rakit gitu ya mendekat. Taunya isinya Toto. Ya, Toto. gantian ya. Gantian kagak lah, gue terdampar juga bareng lu. Assalamualaikum, ketemu lagi di podcast Kepo Buku, sebuah podcast yang bicara tentang buku, dan buku. Masih bersama gua Rane Hafid di Tangerang Selatan, kemudian ada Toto dan Steven, Toto di Singapura dan Steven di Ambon yang nanti akan muncul. Nah, di episode ini kita akan bicara mengenai sebuah segmen baru Kepo Buku yang akan tayang tidak lama lagi setelah episode ini, perdananya nanti akan tayang. Dan ini terinspirasi dari sebuah podcast atau acara radio yang cukup tua di Inggris yang namanya Desert Island Disc. Kita dengerin ya. Salah satu podcast favorit gue itu namanya Desert Island Disc. Ini Desert Island Disc ini udah lebih dari 70 tahun loh mengudara loh di Inggris loh, di BBC Radio 4. Premisnya itu sederhana banget bahwa mereka mengundang tamu, terus tamu itu diberikan skenario begini. Kalau lo terdampar di sebuah pulau terpencil dan bisa menyelamatkan 7 lagu atau 7 album, lagu apa aja itu? Gitu. Terus nanti dia akan ceritakan lagunya apa, dia cerita tentang apa yang melatari dia suka album itu, kemudian diputar lagunya, terus pindah ke lagu berikutnya gitu. Di penghujung acara tuh ditanya juga bahwa selain bisa menyelamatkan 8 lagu, lu juga bisa membawa sebuah benda mewah dan juga akan dibekali dengan bukunya dari Shakespeare dan juga Alkitab yang sesuai dengan agama lo. Jadi benar-benar ngajak orang tuh untuk berhayal. Nah, dari situ gue kepikiran, seru kali ya kalau lagunya itu kita ganti di buku. Kan banyak orang yang hidupnya juga sangat terpengaruh kan dengan buku gitu loh. Betul. Berangkat dari ide premisnya Desert Island Disc gitu. Ini disclaimer biar kita nggak dibilang nyontek, padahal mah nyontek. Kita tuh mau ngundang orang, jadi gue udah mulai nyicil nih beberapa. Jadi kalau lo punya teman yang mau lo ajak ngobrol, bikin juga Steven juga begitu. Boleh. Premisnya sederhana, kalau lu harus ditempatkan dalam posisi terdampar di sebuah pulau dan lu hanya bisa menyelamatkan 3 buah buku apakah itu gerangan? Dengan kata lain ini cuma untuk bilang bahwa buku favorit yang paling favorit itu apa kan sebenarnya gitu. Tapi kan kita bentuk dalam sebuah cerita gitu. Terus nanti di akhir sebagai bonus, sebagai tambahan, karena ini kalau gue ini memperhatikan kebutuhannya Toto yang suka banget ngobrol ngalor ngidul gitu ya. Toto kan emang dasarnya suka ngoceh aja. Namanya baru tua. Bagian terakhir itu bukan hanya bisa menyelamatkan 3 buku, tapi lu bisa menyelamatkan 1 lagu. Pelit amat sih. Iyalah, kita balik lah. Kalau di Desert Island Disc kan banyakan lagunya, kalau di sini 1 lagu aja bisa buat nemenin lu di pulau terpencil karena lu nggak bisa baca tiap hari juga kan gitu kan. Jadi ada hiburannya. Nah, lu mau lagu apa tuh? Spotify nggak ada juga. Spotify nggak ada. Kalaupun Spotify ada, ya nunggu Elon Musk bikin koneksi internet dulu gitu ya. Ya kan itu bukan terpencil namanya lu. Enggak, lu terdampar di pulau terpencil terus. Ya kok ini gue bisa dapat koneksi internet ya. Terus dia bertahan selama setahun. Walaupun dia nggak bertanya-tanya gitu. Kenapa ada koneksi internet gitu kan. Begitu dia noleh ke belakang. Oh, ada kota di belakang. Biasa. Jadi idenya gitu. Nah, gue udah bikin janji dengan beberapa orang yang juga nanti akan cerita ya. Pokoknya gue pilih yang benar-benar suka baca gitu ya dan mungkin punya cerita yang menarik. Terus nanti kita komentarin juga nanti kita ngobrol juga. Jadi kalau memang di sela-sela kesibukan ini kita nggak bisa ngumpul sama-sama, kita akan tetap keluarkan episode ini.
Minimal sebulan itu 1 atau 2 kali kita regroup lagi, ngobrol lagi, ngomentarin yang buku-buku yang udah diceritain oleh tamu-tamu kita gitu. Jadi ini salah satu cara untuk membuat mudah-mudahan bisa tetap konsisten gitu loh. Tapi kalian, lu Fen bakal dapat giliran juga, enak aja lu. Kau giliran juga kira. Oh, kirain. Dapat giliran juga, iya nggak Fen? Jadi prototype. Lu banget mobil pakai prototype. Tapi boleh juga. Ini kalau spontan ya, ini latihan aja dulu nih sebelum kita rekam nih. Pakai Ubi. Ya elah, 80-an banget lo. Lu ngacel di balik komeng lu langsung 80-an. Ubi enggak 80-an lah, 90-an deh. Tapi komengnya itu remajanya 80-an. Alah, sudah. Oke, kita ini aja ya. Spontan tahan. Lagi gue tonjok lo. Padahal gue udah gak mau apa-apa. Lu sendiri lagi geran. Oke, spontan aja nih ya kita ngomong ya. Steven, 3 buku apa, Fen? 3 buku. Yang pertama tuh ini ada Kepulauan Nusantara, Kisah Perjalanan, Kajian Manusia dan Alam dari Alfred Russel Wallace. Oh, gila. Bukunya klasik banget. Lewat lu toh. Asli ya, keren deh. Alfred Russel Wallace. Coba dicari yang bagian dia cerita tentang durian, Fen. Itu keren banget tuh. Oh gitu ya? Belum Ada. Belum aku baca, tapi kalau ke Dampar tuh aku akan bawa buku itu. Kenapa? Karena apa ya? Lu bisa menjiwai perjalanannya Alfred Russel Wallace ya. Bukan hanya menjiwai, tapi kayak apa ya? Kayak spend time-nya tuh bakal nggak terlalu kita stres gitu ya. Ke Dampar gitu. Oke. Satu. Lu masih bisa menyelamatkan 2 buku lagi. Buku apa lagi, Van? Yang kedua nih ada dari Empu Tantular ya. Kakawin Sutasoma. Gue bingung ini penyelamatkan apa nemenin sih? Ya, maksud gue kan gini, orang yang terdampar itu kan mungkin bukunya itu terombang-ambing atau gimana, lu masih bisa menyelamatkan untuk kepentingan lu dong. Iya. Tapi mungkin Steven punya sudut pandang lain gitu loh. Gila, gue udah lama nggak denger nama buku itu. Ulah Van. Nama bukunya tuh Kakawin Sutasoma. Karya Empu Tantular. Itu ya, Empu Tantular tuh umurnya cuma selisih setahun sama Toto tuh. Kacau banget lu bener. Aduh, bentar, aku mau ketawa dulu. Lu seriusan lu? Loh, emang bener. Gue Highlander banget ya gitu ya. Dia bahkan satu SMA sama Gajah Mada, men. Enggak, dia sos gue IPA dulu. Oh iya dia sos lu IPA ya. Aduh. Kebetulan nih ada terjemahan Indonesianya Bang Rane, Mas Taut. Serius itu dijadiin buku? Betul. Ini diterjemahin, penerjemahnya ada 2. Ada Dwi Woro Retno, Mas Tuti, dan Hasto Bramantio. Wow. Oke. Dari podcast Komunitas Bambu, penerbitnya ini kan mengundang Bu Woro ya. Dwi Woro, dan ketika beliau menjelaskan tuh apa ya, ada hal-hal menarik gitu ya di dalam kitab Kakawin Sutasoma ini, yang meskipun kita banyakkan tahu dari istilah Bhinneka Tunggal Ika doang, tapi ada banyak hal yang mungkin bisa diserap gitu ya, selain cerita-ceritanya yang menarik gitu buat nemenin di pulau. Woi, satu lagi, Van. Ada nih, judulnya 5 Puan dalam Pusaran Kelana, catatan harian tentang perempuan eksil di negara kincir angin. Gokil pilihan 3 bukunya. Itu karya siapa? Karya dari Magdalena Sitorus. Oke. Kenapa? Karena lo belum baca aja gitu ya? Karena belum baca juga, dan ini kayak apa ya, seri perempuan penyintas 1965 gitu ya. Oke. Ini aku baru sekilas lihat ya, selewatnya. Ini kisahnya padat banget ya. Ada 5 orang. Bakal menarik. Oke. Ya kan lo nggak akan selalu membaca buku kan selama waktu itu kan. Ada waktu di mana lo harus relax gitu. Nah, lo masih bisa menyelamatkan 1 buah lagu. Gue nggak ngerti deh muternya pakai apa. Pokoknya lo bisa menyelamatkan 1 buah lagu atau 1 album gitu. Lo pilih lagu apa? 1 album. Boleh album. Tapi ini boleh pilih pulaunya nggak, Bang Rane? Mas Tot? Boleh. Dia mau terpencil memilih pulau. Pulau Seribu boleh, Pulau Seribu. Oh gitu ya. Aduh, harus pulau kecil ya Bang Rane.
Padahal tadi pengennya di Pulau Bali. Itu bukan terdampar, itu wisata. Itu tamasya. Wah, Oh, gitu ya. tahu nggak lu kata tamasya lu? Yaudah kalau gitu ke Pulau Banda. Pulau Banda lu terdampar di sana. Iya. Kalau disuruh milih satu lagu lu apa satu album lu milih apa? Lagu dari ini Rap. PREP. Iya. Judul lagunya? Judul albumnya dengan nama yang sama, Rap juga. Pakai P kan, bukan pakai T kan? Iya. Enggak, kenapa lu milih lagu itu? Lu lagi senang dengerin itu atau gimana? Bukan lagi senang juga sih, tapi kalau ke dampar di satu pulau yang hening, yang bisa menenangkan dan bikin happy gitu, itu satu album itu. Emang lagunya itu lagu leye-leye nyantai gitu ya? Bukan lagu leye juga sih, tapi musiknya tuh bikin happy deh, gitu. Bikin happy. Iya. Oh iya, perlu sih, lu terdampar di pulau tuh lu perlu happy sih soalnya biar nggak stres. Iya. Mungkin satu-satunya stres adalah ketika lu ngelihat dari kejauhan ada rakit gitu ya, mendekat gitu ya. Taunya isinya toto. Aduh, toto gue. Ya, toto. Gantian ya. Buat gantian ya. Gantian gak lah. Gue terdampar juga bareng lu. Kagak mau, Steven dia nggak mau, pergi, dia kabur. Nah, itu nanti kita dengerin ya, Prep ya buat teman-teman ya. PREP ya tau ya, Evan ya. PREP ya, bukan PRPT ya. Bukan PRETT. Lu dimarahin gitu. Penggemar-penggemarnya lu. Oke, sekarang dari kejauhan kita ngeliat ada rakit mendekat. Di atasnya ada orang lagi berdiri, bajunya compang-camping, begitu dilihat dari jauh, ya toto. Gue gitu kan. Bubar langsung, pulaunya kabur. Tapi oke toh, kalau lu terdampar di sebuah pulau yang terpencil dan lu hanya bisa menyelamatkan 3 buku. Oh. Ini baru latihan ya. Yang rekaman sesungguhnya nanti kita rekam terpisah ya. Ya, ini jadi nggak direkam nih? Enggak, maksudnya ini direkam, tapi ini kan buat latihan gitu loh. Nanti yang sesungguhnya itu kan satu episode 1 orang khusus. Ini nggak disiarin nggak? Nggak. Disiarin. Oh, ini buat latihan. Oh, buat latihan. Buat latihan, bukan ngasih contoh ke teman-teman juga kalau memang ada yang berminat gitu loh. Oh, iya. Jadi ntar kalau diterbitin di Spotify dikasih tulisan draft gitu ya. Lo jadi ngerti kan, Van, kenapa lu harus segera pergi dari pulau itu. Lu ngerti kan, Van? Mendingan lu loncat deh dari bukit, Van, nyemplung ke laut. Oke, buku lo? Ini nggak termasuk kitab suci ya. Anggaplah gue tetap kitab suci ya. Ada. Oh, kitab suci tetap bawa. Tetap bawa. Jadi ini 3 buku di luar kitab suci. Buku pertama, nah ini nih kebetulan banget nih, gue nggak tahu lu bakal nanya ini gitu kan. Gue tuh kemarin tuh sempat lihat dan kepikiran, ini kayaknya buku pengen gue cari gitu. Ini sebenarnya buku lama, jadi lu mungkin ketawa gitu. Ada di Amerika dulu nerbitin tahun sekitar awal-awal 1900-an ya, 1911 gitu. Judulnya Boy Scout Handbook. Boy Scout Handbook. Itu yang nulis itu ya Lord Baden-Powell lagi, jangan-jangan. Kayaknya bukan. Kemarin tuh gue lagi bersih-bersih rumah di Condet. Kok ada gitu kayak gini ya? Gak tahu tuh dari mana gitu. Boy Scout Handbook. Boy Scouts Handbook. Jadi buku handbooknya pramuka kali ya gitu ya. Gitu. Iya. Ngomong-ngomong, Steven dulu gue mau tanya, lu masih kenal nama Lord Baden-Powell nggak, Pak? Nggak tahu. Ya, nggak tahu dia. Aduh, aja. Pokoknya pramuka lah. Buku inilah buku panduan pramuka. Oke. Karena di situ tuh kalau nggak salah dulu ada gue bawa lagi ke sini apa namanya, katanya mau menyelamatkan bukunya ya, tapi malah gue bawa. Jadi kayak ada tipe-tipe ikan itu kayak apa, tipe-tipe tanaman yang apa namanya, yang beracun apa enggak gitu. Nggak tahu kalau gue. Oh, jenis-jenis ikan itu yang nulis Pak Jokowi, jangan-jangan. Jenis-jenis ikan. Terus ya kayak gitu. Jadi menurut gue berguna ya kalau diterpencil. Walaupun nggak tahu kalau itu diterbitin untuk kasus di Amerika, apakah kalau gue terdampar di pulaunya misalnya di salah satu pulau terpencil tapi masih di Asia, apakah berguna juga? Nggak tahu juga sih. Nih gue suka nih, dari 2 orang aja udah kelihatan nih bedanya. Toto yang pragmatis, Steven yang lebih apa istilahnya ya? Yang lebih melankolis, melankolis gitu loh, karena buku-bukunya buku-buku sejarah yang penting semua. Lu gila loh, buku nyambutan tular loh. Nyambutan tular, penting lo di pulau terpencil baca buku tular. Nah, gitu. Terus apa lagi ya?
Ntar kita barter aja, Van. Lu yang udah kayak gitu, ntar kalau untuk kita barter aja sama-sama di pulau. Dibilang si pennya udah keburu kabur manjat pohon kelapa, nggak mau ngeliat lu. Terus yang kedua apa ya? Gue 2 buku lainnya gue sebenarnya bingung gitu. Sebab Ya ini kan latihan, jadi lu bebas nyeplos aja. justru gue kepikiran buku berikutnya justru gue pengen bawa buku teka-teki. Kan banyak nganggur tuh. Banyak buku teka-teki, terserah mau teka-teki silang kek, mau teka-teki yang berupa angka-angka kek, terserah apa buku teka-teki. Buku teka-teki itu maksudnya buku sundoku gitu. Ya sundoku kek, atau buku teka-teki silang kek, atau buku, terutama buku teka-teki silang kalau ada tuh yang 80-an, yang depannya tuh gambarnya model-model yang seksi-seksi itu. Gue baru mau review buku itu, baru beli kemarin. Sekarang masih ada. Itu dia, gue nemu ada satu supermarket, namanya aja supermarket itu Toserba, untuk menggambarkan betapa jadulnya tuh toko. Barang-barangnya udah tua-tua, dan gue nemu itu buku TTS. Seriusan? Serius? Strategi silang jangan TTS lu jangan ditekankan ininya dong. Ya begitulah. Oke, jadi buku teka-teki ya, supaya lu sibuk ya. Ya. Oke, gue demen nih, Toto nih pragmatis banget. Yang ketiga. Yang ketiga tuh justru gue terus pengen, ya itu buku pertama yang kedua teka-teki, yang ketiga ya buku mewarnai aja gitu. Pokoknya bikin gue sibuk aja gitu kan. Nggak usah susah lah buku terpencil, gue suruh baca buku Tantular ada aja, dan nggak mau gue. Santai aja lah gitu. Oke. Tapi sama pensil warnanya ya, jangan gue baca buku, gue bawa nih buku mewarnai, ternyata lupa bawa pensil warnanya, terus ngapain? Kiamat loh. Oke. Ya selain untuk kepentingan praktisnya karena terpencil di pulau gitu ya, tapi apa sih emang lu apa ya? Lu besar dengan buku mewarnai itu gimana sih, Tok? Nah, dulu tuh zamannya gue SD itu ada 2 buku yang menurut gue mewarnai kehidupan gue dan adik-adik gue zaman dulu. Dulu tuh ada buku mewarnai, bukunya tuh kecil, nggak gede. Buku mewarnai lah buat anak-anak gitu. Sama yang kedua, yang satu lagi itu buku menggunting. Jadi dulu tuh ada buku yang bisa digunting, terus udah ada warna-warnanya gitu, terus digunting nanti ditempel. Bukunya kecil kok, paling separohnya buku gambar, kecil banget gitu bukunya. Tuh dulu suka gitu. Dulu tuh kayak zamannya tuh kayaknya, itu kayaknya sampai sekarang gue masih inget tuh. Oke. Jadi gitu. Kenapa gue bawa itu? Ya karena ya Pulau Terpencil emang ada apaan? Gak ada hiburan apa-apa kan? Gitu. Maaf ya, saya kalau untuk urusan kayak gitu-gitu saya tidak filosofis. Pokoknya saya yang praktis-praktis aja lah gitu. Oke. Udah 3 buku kan? Udah buku. Lu boleh milih 1 album atau 1 lagu, terserah lu. Pokoknya lagu. Karena ada orang yang suka 1 album, ada yang suka 1 lagu secara khusus. Nah, kalau lu yang bisa menyelamatkan di pulau itu, yang mungkin bisa membantu lu untuk menghibur lu di sela-sela membaca buku lu itu apa? Gua mau 1 album tapi the best of dari gua mau bawa albumnya Bimbo. Van, lu kenal Bimbo nggak, Van? Kenal. Kenapa gue pilih Bimbo? Karena Bimbo itu ada lagu religinya, bener dong. Tapi kita kalau di saat-saat down kita butuh up dari segi spiritual dan religi. Ada lagu-lagu lucu kayak misalnya Tante Sun, Tante yang girang, kayak gitu. Woi, diomelin Bimbo lo. Masalah ya? Tante girang. Tante yang manis. Parah lu, Tok. Ya kan sudah manis, sudah girang. Bukan tante girang, tante yang suka girang. Jadi begitu. Oke. Nah gitu. Jadi kan ada hiburan. Nah, lagu-lagunya kan enak Bimbo gitu. Kalau gue pilih 2, gue pilih EBTGAD sekalian. Tapi kan cuma boleh 1. Gue Bimbo aja deh gitu. Karena dia lengkap gitu. Ada lucunya, ada riangnya, ada religiusnya juga. Makanya gue mau best of Bimbo. Wah, boleh tuh. Boleh, jangan nggak boleh ngikut lu. Ya kagak. Nah, kan di Pulau Terpencil itu kita pasti ada up and down. Jadi tinggal pilih aja gitu. Oke. Nah, nanti pilihan teman-teman yang kita undang untuk ngobrolin soal Pulau Terpencil ini juga pilihan lagunya nanti kita akan masukin juga ke playlist di Spotify biar seru kan. Gitu. Sementara list bukunya nanti akan kita buatin di website. Jadi kita bisa tahu nih, ini buku pilihan siapa dan kenapa gitu. Oke. Oke, setelah kita berdua udah cerita-cerita nih, sekarang giliran Bang Rane. Silakan Bang Rane, 3 buku. Oke, gua akan membawa atau menyelamatkan yang pertama
adalah koleksi puisinya Pak Sapardi Djoko Damono. Wih, Itu pasti akan selalu gue bawa. koleksi ya. Iya, jadi kayak kumpulan puisinya Sapardi Djoko Damono tuh. Tapi kenapa? Karena gini, buat gue membaca puisi itu menenangkan jiwa. Satu. Yang kedua, kenapa Pak Sapardi? Karena buat gue puisinya Pak Sapardi itu visual banget. Jadi ketika misalnya gue membaca puisinya dia misalnya dalam diriku gitu. Dalam diriku mengalir sungai panjang, darah namanya menggenang telaga darah gitu ya. Mana? Itu buat gue visual banget. Jadi gue bisa membayangkan gitu loh, sambil gue juga bisa memamah. Kok memamah ya? Apa sih? Memamah. Ya gue bisa merenungi lah gitu loh. Dan buat gue itu Mencerna. cerna. Ya Allah ya Tuhanku, gue gak rekaman 8 bulan, kosakata gue berantakan, hilang. Gue bisa mencernanya dan itu bisa memperkaya jiwa gue gitu loh. Makanya gue suka tuh puisi-puisinya Pak Sapardi Djoko Damono gitu. Oke, jadi untuk encourage, ya, memperkaya batin selama lu di Betul. pulau yang terpencil. Lu bayangin lu terpencil di sebuah pulau. Gue ngelihat lu lagi baca bukunya Emputan Tular, gue lihat Toto lagi ngisi buku TTS gitu kan. Gue stres sendiri, tau gak lo? Makanya gue pengen sesuatu yang bisa menenangkan jiwa. Makanya puisi-puisinya Pak Sapardi Djoko Damono harus ada Hujan Bulan Juni di dalamnya. Terus kemudian harus ada Dalam Diri. Harus ada puisi yang berjalan ke barat di waktu pagi hari. Yang lain bebas. Tapi lu kenapa nggak buku pantun aja gitu? Buku pantun kan asik juga. Ntar lu, Steven, gue mau baca pantun. Tadi gue sama Steven bilang, cakep gitu kan. Sambil ini ya, sambil ngangkat kepala sebentar dari bukunya gitu ya. Cakep, terus kita tetap lagi. Benar gitu. Benar juga, lucu. Gue langsung ngebayangin di pulau terpencil tuh bener-bener lo. Lu lagi duduk di pasir ngisi TTS. Terus lagi tete. Terus lu berdiri di batu gitu. Fan, Toto, gue mau baca buku. Terus belakangnya tuh ini, lu berdiri batu, terus belakangnya latar belakang laut gitu kan. Steven lagi dan pohon kelapa, dia lagi mencerna Emputan Tular, ya Allah. Betul. Ada ya ternyata, gue baru tahu lo beneran lo. Gue seneng Steven kalau baca bukunya Emputan Tular, dia lupa bawa, dia bukan bawa yang terjemahan, dia baca buku edisi aslinya dalam bahasa Sanskrit. Terus dia langsung, Bang Rane boleh minta tambahan buku nggak? Apaan kamu Sansekerta? Salah bawa. Lanjut Van. Ya, dan yang kedua apa nih Bang Rane? Oke. All time novel favorit gue, Paulo Coelho, Alchemist. Oh itu. Agatha Christie. Agatha Christie, jangan gitu dong, lu ngeledekin gue, lu tolong. Nanti lu bilang Agatha Christie, terus Steven langsung bilang, ini aja Bang, Harry Potter aja, terusin aja lu ngomong kayak gitu. Karena Harry Potter sama Agatha Christie beda. Enggak, kan itu dua buku yang gue nggak pernah baca. Emang lu gak suka Agatha? Itu kan 2 buku yang nggak pernah gue baca. Oh, gitu. Kan lu ingat episode kemarin kan lu ngomongin Agatha Christie, gue diem aja. Gitu. Ya karena itu belum lu baca, lu kayak bawa Unabridged Edition. Ya itu tadi. Jadi ada satu novel yang gue bisa baca berulang-ulang dan selalu aja gue menemukan hal baru, yaitu The Alchemist-nya Paulo Coelho. The Alchemist. Karena buat gue itu, gue juga ada sisi pragmatisnya toh. Buat gue buku Paulo Coelho itu bisa membantu gue untuk kan di pulau tuh nanti kita kan bertualang mencari jati diri gitu kan ya. Nah ini kan sama dengan tokoh sang pengelana di novelnya Paulo Coelho tadi gitu. Jadi ya gue bawa itu dan gue akan baca berulang-ulang sampai lecak deh. Gue pikir lu tadi mau bawa novelnya Haruki Murakami. Itu yang ketiga. Lu bilang lu gak ada ide, gue sebut itu lu langsung. Serius. Jadi gue tadi kepikiran mau bawa buku How to Win Friends and Influence People-nya siapa namanya? Siapa? Dale Carnegie. Gitu kan. Karena gue pikir itu bisa membantu gue, karena kalau nanti pada suatu saat gitu ya, setelah bertahun-tahun gue terdampar, terus ada orang datang mau menyelamatkan, gue jadi bisa melatih lagi kan dengan bermodal buku itu gitu, untuk bisa mencari teman gitu kan dan influence teman-teman gue. Tapi
Enggak. Akhirnya gue putuskan membawa Haruki Murakami yang Ichikyu Hachiyong atau 1Q84 Ichikyu Hachiyong kalau versi Jepangnya. Kenapa? 1, tebel, dan 2, satu dari sedikit buku yang pernah gue baca yang tebel banget, tebelnya minta ampun tebelnya, tapi gue terhibur di setiap halaman demi halaman. Bacanya dalam bahasa apa tuh waktu itu? Bahasa Jepang lah. Inggris lah, lu gila, lu pakai bahasa Jepang. Oh, Inggris, oke. Jangan sampai ya gue selamatin, tentunya gue ambil yang bahasa Jepang. Gue minta tambahan juga sama Steven. Kamus Jepang. Tapi Ichikyu Hachiyong tuh menurut gue salah satu magnum opusnya Haruki Murakami sih. Genius banget buat gue, dia bisa menulis kayak begitu. Dan itu juga salah satu novel yang bisa gue baca berulang-ulang. Begitu. Jadi 3 tuh dapat tuh. Nggak kerasa ya udah dapat 9 judul ya Bang Udah Rane. 9 judul kan. Dan 9 judul itu mungkin masih bisa dicari sama orang kan. Masih. Carl Sagan nggak masuk ya? Carl Sagan nggak dulu deh. Itu salah satu favorit gue juga tuh, Carl Sagan tuh. Kurang buku itu tuh, kurang buku misteri. Enggak, sebenarnya kalau gue ngebayangin loh, kalau di Pulau Terpencil kan gue banyak waktu toh. Iya, lu perlu bawa buku-buku horor lu harusnya. Agak lu gila lu, elah hidup udah serem lu bawa buku matematika toh. Aduh, matematika gue aja yang suka matematika aja ogah. Gue kan kelemahan gue matematika. Ogah gue kalau bertiga sama lu di sono gue ogah lu baca buku matematika. Aduh, nanya gue mulu. Tapi kan setelah misalnya terpencil berapa tahun gitu kan gue akan kembali udah menjadi peraih hadiah Nobel matematika saking cerdasnya gue belajar. Betul juga. Tapi lu kan nggak suka Agatha Christie, gitu kan? Tapi lu thriller sama misteri lu suka. Kayak misalnya siapa ya? Kalau pengarang Jepang, lu kan pengarang Jepang lu suka lu. Pengarang Jepang. Kayak pengarang Jepang kayak Keigo Higashino lu suka nggak? Oh iya suka. Nah itu lu bisa baca dia, misalnya Agatha Christie nggak bisa, gue bingung gue. Enggak. Gue nggak ngerti. Mungkin karena konteksnya berbeda. Tapi bedanya kalau lo teman-teman ngelihat episode Kepo Buku ke belakang, Agatha Christie gue masih berusaha baca dan selesai. Ya nggak bisa. Harry Potter. Gue itu dengan sombongnya beli 3 bukunya. Oh, bahasa Inggris. Karena kesombongnya gue bilang gini, Harry Potter ditulisnya dalam bahasa aslinya bahasa Inggris, jadi gue harus beli dalam bahasa Inggris. Ya Allah, 1 bab aja kagak bisa gue baca. Tapi kapan-kapan kita tadi ngomong masalah Agatha Christie, berarti lu bisa lah ya baca Agatha Christie. Lu pernah baca Keigo Higashino kan? Pernah kan? Kapan-kapan kita bahas kali ya. Kayak bagus. Boleh. Iya, silakan Bang Rane. Ada 2 lagu tuh, ada 2 album tuh. Nanti akan ada album ketiga atau 1 lagu aja nih buat nemenin di pulau untuk Bang Rane. Silakan. Oke. Roma Irama kalau Rane pasti. Oh, gila lo. Kalau Toto tadi apa? Bimbo. Ada Bimbo ya. Oke, kalau gue mau bawa album. Bentar. Karena kebetulan di meja gue nih di depan kan ada CD, men. Lu masih punya CD nggak lo? Paket tiap hari gue. Itu CD celana dalam toh. Apa sih? Oke. Gue memilih untuk bawa album Revolvernya The Beatles yang dirilis tahun 1966. Wih, The Beatles. Jadi kalau gue disuruh milih lagunya The Beatles, dari semua itu favorit gue adalah album Revolver. Baru setelah itu White Album, baru setelah itu Abbey Road. Gitu. Dan di sini ya lagu-lagunya ya karena gue suka lah. Misalnya kayak lagu yang bikin gue agak-agak mellow gitu kan. Gue juga perlu dong sedikit-sedikit merasa mellow setelah baca buku Pak Sapardi gitu kan ya. Misalnya gue akan putar berulang-ulang on repeat tuh For No One misalnya gitu loh. Itu kan keren-keren tuh lagunya. Terus biasanya kalau lu lagi melo-melo gitu, lu langsung gue datengin terus gue tampak pak melo-melo. Ayo cari ikan buat makan teman. Ya Tuhan. Konsepnya ini kan terpencil sendiri. Kenapa kita jadi bertiga di pulau terpencil? Lu tadi ya ngasih ide ke Steven, katanya gue justru pakai coba-camping. Masa lu kagak? Kalau gue pakai apa namanya? Apa sih namanya, rakit kecil gitu. Kalau lu nggak ngambang. Aduh ya Allah. Ada, wah, lu ada ngambang-ngambang dari jauh kayak buntelan, ternyata lu gitu. Dari jauh. Wah, ada ikan paus. Ada ikan paus, wah. Terus Stephen nyolek Toto. Bukan bang, itu Bang Rane.
Oke, ya udah. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kita akan undang beberapa tamu. Gue udah siapin janji wawancara gitu ya. Kita akan putar di sela-sela rekaman-rekaman kita bertiga gitu. Terus nanti pada saat kita rekaman kumpul bertiga, kita juga akan mengomentari setiap episode itu. Jadi teman-teman kalau dengerin Kepo Buku, lu bisa berharap akan ada episode di mana kita kumpul bertiga. Ada juga episode yang kita sebut apa ya? Kita sepakatin dulu judulnya apa ya segmennya ya? Terdampar di Pulau Kirin. Kirin itu siapa? Oh itu mah 5 sekawan. Kacau. Terdampar di pulau apa? Pulau apa ya? Pulau kepo. Isinya bekas-bekas orang kepo. Fen, ada ide nama nggak Fen? Terdampar di, biasanya Steven tuh lebih puitis. Terdampar gitu. bersama buku gitu ya. Terdampar. Wabus. Nah, terdampar bersama buku. Aduh, ketawa ini ya. Jadi konteksnya begitu. Nah, kalau teman-teman lagi dengerin ini dan lu mau mencoba untuk, Bang, gue mau dong Bang. Coba deh, lu kirimin ke kita. Nanti kita pilih yang menarik atau bukunya nggak double-double gitu ya. Baru nanti kita undang kalian untuk rekaman. Syukur-syukur kalau kita bisa bertiga. Tapi kalau nggak, gue yang akan rekam gitu. Kalau ada yang datang gitu ya, atau ada yang komen, Bang, gue mau dong Bang, gitu. Ayo coba, oke, boleh. Coba lu terdampar dulu deh. Biar real gitu, biar rasanya tuh ketika lu cerita nanti di Kepo Buku real gitu. Fen, lu ada nggak sih bukunya itu yang Emputan Tular itu? Ya, ini buku yang aku sebutin tuh baru ada masuk gitu, book mail aku. Pan lu mendingan lu baca dulu deh, bener gak tuh buku? Bener-bener lu mau baca? Nih, coba teman-teman ya. Emputan Tular, yang judulnya apa? Kakawin Sutasoma ya? Iya, itu. Sutasoma. Ya, itu. Kitab Sutasoma. Betul. Itu kan salah satu awal prinsip yang diambil oleh Presiden Soekarno dan para pendahulunya itu waktu mau mendirikan negara Indonesia gitu. Ada beberapa hal. Kalau nggak salah istilah Bhinneka Tunggal Ika juga dari situ kan, Pan ya? Iya, betul itu. Tapi perlu juga sih, menurut gue perlu dibaca. Karena ini mungkin selain apresiasi kita terhadap Emputan Tularnya sendiri gitu ya, mungkin apresiasi terhadap para founding father kita. Nah, dan lo kebayang founding father kita dulu udah baca itu buku gitu. Nah, founding father kita baca itu buku, terus akhirnya ada derivatif ya, ada produk hasil itu kan yang tadi lu bilang kan. Ada beberapa yang akhirnya jadi. Coba kalau kita baca, mungkin lu akan garu-garu kepala. Jadi lu tuh gak ada apa-apanya sebenarnya dibandingin para founding father. Tapi berapa halaman tuh buku, Van? Berapa halaman? Bentar. Sekitar 500. 500 halaman. Oh, founding father kita dulu berarti betah ya baca ya sampai 500 halaman ya. Dan ngerti. Coba lu baca, coba garu-garu kepala nggak lu? Makanya. Lu kebayang nggak kalau founding father kita dulu baca buku TTS lu toh? Iya, untungnya bacanya kayak gini. Alah ngaco. Ya wes, kalau begitu terima kasih banyak teman-teman. Ditunggu lagi kelanjutan dari perjalanan Kepo Buku ini. Tetap tungguin Kepo Buku. Terima kasih banyak. Ya, tetap tungguin kita kapanpun, dimanapun. Dan mudah-mudahan ini bukan rekaman yang akan disusul dengan episode berikutnya 8 bulan lagi ya. Ntar kalau ditanya, lah kan kita lagi terpencil di pulau. Itu jeprol, lu belum rekaman. Gue TTS gue aja belum habis gue kerjain. Kacau loh. Ya wes, kalau begitu. Terima kasih.